A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin waj'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family, dan juga di channel iDream TV, di mana insyaallah kita akan bersama dalam program keluarga muslim ya. Di mana insyaallah dalam program keluarga muslim ini kita akan coba memperbaiki segala kekurangan ya, yang ada pada diri kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mertua ya, sebagai menantu, untuk berusaha bersama-sama menggapai cita-cita rumah tangga bahagia yang sakinah, mawadah dan warahmah ya, dari dunia hingga akhirat kelak. Insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya ya sahabat iDream termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh, dimasukkan ke dalam jannahnya ya, dijauhkan dan dipertemukan ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan cerita kita ya di dalam program keluarga muslim ini. Izinkan saya mengangkat tema pada kesempatan kali ini, yaitu suami peduli, istri happy. Nah, kenapa kebahagiaan seorang istri ya, atau rasa happy ya, seorang istri itu begitu penting? Karena memang kita harus menyadari ya sebagai suami bahwa ada sebuah pepatah ya, kata-kata mutiara ya, di dalam Islam ya, madrasatul ula ya. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Jadi ketika kita berbicara ingin melahirkan anak-anak yang soleh ya, anak-anak yang berbakti bagi agama ya, nusa bangsa ya, dan orang tuanya begitu. Arti anak-anak yang membanggakan ya, yang menjadi cahaya mata bagi orang tuanya, maka kuncinya ya, ada pada bagaimana pola asuh dan pendidikan ibu. Ya.
Nah, berbicara ibu ya, dalam konteks sebagai anggota keluarga yang merupakan wanita yang berstatus istri, nah ya, maka kebahagiaan seorang istri ya, atau rasa bahagia, rasa happy seorang istri itu dipengaruhi oleh bagaimana interaksi antara dirinya dengan suami. Nah, sebetulnya kalau masalah harta, katakanlah begitu ya, materi gitu, istri itu walaupun kurang ya, itu insya Allah cenderung bisa menerima, ya, bisa bersabar kalau pola interaksi antara dirinya dengan suami bagus. Nah, ya. Karena pada prakteknya banyak juga ya istri-istri yang secara materi ya berkecukupan, tetapi karena pola interaksi ya, antara dirinya dengan suaminya tidak bagus, tidak baik, gitu ya, maka terjadilah ya perpecahan, ya, perselingkuhan dan sebagainya, yang pada akhirnya kemudian menggambarkan bagaimana ya, dia tidak berbahagia ya, dengan suaminya. Jadi ini yang kemudian kita harus pahami. Nah, kebahagiaan seorang istri ya, dengan statusnya sebagai ibu ini sangat berpengaruh kepada bagaimana dia mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Nah, karena ya, umumnya ya secara umum ya lazimnya ya suami kan berada lebih banyak di luar rumah untuk mencari nafkah. Nah, jika suami pergi pagi ya pulang malam untuk mencari nafkah agar keperluan dirinya, keperluan istrinya, anaknya, anggota keluarga yang lain yang ada di rumah itu tercukupi. Nah, meskipun ternyata di zaman modern seperti sekarang ya, terutama di kota-kota besar banyak sekali kita jumpai para istri yang kemudian juga harus meninggalkan rumah begitu ya untuk membantu suami memenuhi keperluan atau nafkah keluarga yang halal. Ya, jadi ini sebuah tuntutan yang tidak bisa dihindari. Apalagi sekarang ini kan kalau berbicara Indonesia ya, ada istilah emansipasi wanita, ya, ada istilah kesetaraan gender dan sebagainya. Peran wanita tidak hanya sebatas ibu rumah tangga gitu ya. Tetapi wanita di zaman sekarang memiliki peran yang lebih luas ya, bahkan di struktur kabinet ya pemerintahan kita ada menteri yang menangani urusan perempuan gitu ya. Yang mengawal bagaimana peran perempuan di negara kita itu ya, sesuai dengan harapan dan cita-cita apa yang disebut dengan emansipasi wanita dan juga kesetaraan gender itu ya. Nah, sehingga tidak boleh juga ya suami kemudian mengekang ya melarang istrinya untuk begini begitu ya sepanjang itu kemudian tidak mengganggu perannya sebagai seorang istri. Di dalam Islam sendiri ada pembahasan ya. Kalau ditanya boleh nggak istri bekerja, ya boleh. Tapi tentu dengan syarat ya. Dengan syarat dia tidak mengabaikan kewajiban utama sebagai istri dan ibu. Nah, istri dan ibu. Nah, maka dibolehkan. Nah, yang paling bagus ya ambil solusi jalan tengah ya. Bagaimana dia bisa membantu nafkah, membantu suami mencari nafkah. Di satu sisi perannya sebagai ibu ya, dan suami dan istri juga mudah untuk dipenuhi ya. Maka jalan tengahnya kemudian bikin usaha di rumah atau bekerja dari rumah ya, WFH ya. Sekarang sudah ada begitu kan ya. Program work from home, kemudian juga bisnis ya. Bisnis juga sekarang sudah bisa dijalankan di rumah ya. Terbukti mal-mal di Indonesia di kota-kota besar sekarang banyak yang sepi ya. Karena sekarang emak-emak ya lebih senang belanja ya dari rumah ya. Sehingga kemudian pertokoan ya, bergeser ya dari mall, dari pusat pasar begitu
ke rumah masing-masing. Jadi nyetok barangnya sekarang di rumah ya. Ya tinggal nanti bagaimana barang itu bisa dikirim ya sesuai dengan harapan pelanggan. Ya, belanja online ini sekarang sudah menjadi gaya hidup. Di satu sisi ini menjadi kemudahan ya, menjadi solusi bagi para istri yang mungkin ingin membantu ya perekonomian keluarga ya, karena suami mungkin nilai nafkahnya kurang, maka istri berjibaku ya berbisnis ya, ini solusinya. Atau kalau mau milih profesi ya, mungkin anak kita mau kuliah kemudian anak kita perempuan ya pilihlah ya kuliah ya atau jurusan-jurusan pendidikan ya tinggi yang kira-kira cocok ya untuk memenuhi tujuan tadi ya. Misalnya ambil guru ya, perempuan itu cocok jadi guru gitu kan. Nanti bisa buka bimbel di rumah gitu ya, atau bisa buka kelas ya, kelas pengajian, kelas bimbingan dari rumah ya. Kemudian juga misalnya kedokteran ya, sekarang juga banyak ya dokter yang praktek private ya, tempat prakteknya nggak jauh dari rumah, atau dibuat tempat prakteknya nyaman sehingga anak-anaknya bisa dibawa itu. Tetap bisa mengawasi, berinteraksi dengan anak-anak, menjalankan fungsinya sebagai ibu ya. Nah, di satu sisi dia juga bisa bekerja. Ini yang kemudian menjadi solusi ya. Namun pada intinya ya, kembali kepada topik kita pada hari ini, yaitu suami peduli, istri happy ya. Pada dasarnya adalah bagaimana suami ya, bisa meningkatkan kepedulian ya, kepada istri. Dan dalam hal ini kepedulian suami kepada istri itu dampaknya sangat positif ya, bahkan sangat besar kebaikan yang ditimbulkan dari kepedulian suami. Ya, suami-suami yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada istrinya, nah ini akan melahirkan kebahagiaan ya, rasa bahagia, rasa happy dari para istri. Ya, dan itu kemudian yang memotivasi para istri ya untuk memaksimalkan perannya sebagai seorang ibu yang mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Karena berbicara fakta ya, di tahun 2002 saja, ini berapa tahun yang lalu, dan sekarang memang terbukti bisa jadi ini malah cenderung merosot begitu ya, bahwa 75% lebih orang tua itu mengaku menyesal setelah memukul anaknya. Ya, tetapi kemudian 7 dari 10 orang yang mengaku menyesal ini mengulangi lagi. Nah, jadi angka kekerasan dalam rumah tangga yang objeknya adalah anak, kalau kita perhatikan sepertinya dari tahun ke tahun makin tinggi ya. Apalagi sebarannya itu terutama banyaknya di kota-kota besar. Dan ini menerpa mereka yang berada pada status ekonomi perekonomiannya menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ya, di mana anak menjadi korban ya, dan pelakunya adalah para ibu. Wah, ini tidak sedikit ya. Bahkan di berita-berita yang terbaru ya, kita dapati ada ibu yang tega ya, memukul anaknya, menganiaya anaknya. Bahkan ada yang sampai kemudian membunuh ya. Dan anaknya merupakan darah dagingnya sendiri ya. Dan usut punya usut ya, problemnya adalah dua ya, satu masalah ekonomi, yang kedua adalah masalah interaksi dengan suami ya, dengan pasangan. Baru nanti ada faktor-faktor lain. Ekonomi juga sebetulnya bisa ditangani kalau suami memiliki pola komunikasi, pola interaksi yang baik dengan istri ya. Karena pada dasarnya ya perempuan itu tangguh ya, sahabat Edri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya, lelaki dan perempuan ini memiliki karakteristik ya, yang berbeda dengan lelaki, di mana perempuan itu lebih tangguh ya, daripada laki-laki. Ya, perhatikan anak-anak itu, anak perempuan itu
kalau kita perhatikan ya, secara fisik juga lebih tahan ya dari penyakit daripada anak perempuan, daripada anak laki-laki. Saya pribadi, saya bandingkan ya, saya punya anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Anak perempuan saya itu lebih tough, ya, lebih teguh ya, nggak mudah cengeng gitu ya, lebih mampu mengontrol emosinya ketimbang kemudian adiknya yang laki-laki. Dari kecil udah kelihatan. Memang perempuan itu Allah ciptakan dengan keistimewaan karakter. Mereka tangguh. Dan itu menjadi hal yang diketahui secara umum ya, bagaimana seorang ibu ya rela menahan lapar ya, demi anaknya tetap kenyang. Bahkan kalau kita lihat ya, ibu itu sanggup melakukan apapun demi anaknya bahagia gitu ya. Demi anaknya tercukupi ya, sekalipun dia harus menjual dirinya sendiri ya. Karena yang dilihat anaknya ya, anaknya perlu makan, perlu kecukupan begitu, perlu pendidikan apa semuanya. Apalagi mereka yang bersatu sebagai single parent ya, itu luar biasa. Makanya di dalam di dalam kelaziman ya, misalnya ada terjadi perceraian antara lelaki suami istri ya, biasanya pengadilan akan memasrahkan anak ya, anak yang masih balita begitu kepada ibunya. Tidak kepada ayahnya. Itu kelazimannya begitu ya, kecuali dalam beberapa kasus yang anomali. Ini menunjukkan perempuan Allah ciptakan seperti itu, karakternya unggul. Sehingga kalau berbicara misalnya ketahanan ya, menghadapi permasalahan ekonomi, insya Allah perempuan sanggup. Tetapi yang jadi persoalan adalah ya, itu diperberat dengan pola interaksi antara dirinya dengan suaminya yang tidak baik. Dalam bahasa sederhananya, ya, dia memiliki suami yang tidak peduli. Nah, sudahlah ya, suami itu tidak mampu mencukupi keperluan ekonominya, di mana sebetulnya bukan buat diri istri. Ya. Istri itu kalau berbicara uang, berbicara ekonomi bukan buat dirinya, tapi buat anak-anak ya, buat kebutuhan keluarga, rumah. Enggak ya, bukanlah dia beli apa enggak. Dicukupkan dulu keperluannya ya, keperluan anaknya, keperluan rumah tangganya. Kalau ada lebih baru berpikir beli perhiasan, beli pakaian, beli apaan gitu. Ke salon gitu ya. Itu fitrahnya perempuan. Nah, sudahlah kadang-kadang suami itu tidak mampu mencukupi secara materi. Nah, diperparah dengan ya, sikapnya yang acuh, tidak peduli kepada apa yang dirasakan oleh istrinya. Nah, diajak ngobrol nggak mau gitu ya. Kemudian dimintain pertolongan juga acuh gitu ya. Nah, beban rumah tangga juga nggak mau disentuh begitu kan, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ini yang kemudian membuat akumulasi permasalahan sehingga timbullah KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Istri mungkin nggak berani mukul suami ya, karena kalau mukul suami dipukul lagi dia. Nah, maka yang jadi korban kemudian anak mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya, atau paling tidak kekerasan verbal. Nah, ya, mungkin ibunya nggak berani mukul ya, tapi mulutnya itu ya. Sehingga anak-anak itu merasa tidak nyaman tinggal di rumah karena ibunya kalau bicara yang ada marah-marah aja. Usut punya usut, ibunya stres. Ibunya merasa tertekan dengan situasi dan kondisi, dan dia tidak punya beban untuk membagi. Dia tidak punya tempat untuk membagi beban karena suaminya tidak peduli. Ya, disinilah pentingnya kita para suami untuk menyadari bahwa kita ya, harus meningkatkan kepedulian kepada istri kita. Ya. Al-Quranul Karim yang pernah menceritakan kisah ya, seorang ibu. Ini berbicara fitrahnya, ya, fitrah seorang ibu gitu ya. Pada dasarnya ibu itu ya sangat sangat pengasih dan penyayang kepada anak-anaknya. Kalau kita berbicara situasi hari ini, kok ada ya ibu yang tega membunuh anak, berbuat kasar ya, KDRT kepada anaknya. Itu kan seolah-olah bertentangan dengan fitrah seorang ibu ya. Itu saya ceritakan tadi ya begitu sebabnya begitu kan.
Tapi kalau berbicara fitrahnya ya sebagaimana Allah sebutkan ya dalam kisahnya ibunda Nabi Allah Musa alaihissalam ya di dalam surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan bagaimana perasaan seorang ibu ketika anak yang dilahirkannya kemudian harus dihanyutkan, harus berpisah. Jadi kasih sayang seorang ibu kepada anak itu ya memang begitu besar ya. Makanya kan ada istilah kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah gitu ya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ya, galah itu ada ujungnya. Kalau jalan nggak ada ujungnya. Ya, sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Qasas ini ya, setelah ya, ibunda Nabi Allah Musa alaihissalam ya, diperintahkan oleh Allah, diwahyukan, diilhamkan kepadanya agar kemudian Nabi Musa, ya, anak yang baru dilahirkan ini, dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Apa yang dirasakan oleh ibu Musa? Allah Subhanahu wa taala merekam ya, dan menceritakan bagaimana suasana hati ya, seorang ibu ketika harus menghadapi kenyataan berpisah dengan anak yang menjadi darah dagingnya. Nah, ini kita jangan berbicara ibu itu berani membunuh ya, jangankan membunuh atau menyakiti, berpisah saja ibu itu nggak tega. Ya, disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-10, wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Ya. Maka seketika itu ya, ketika dia menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala ya, menghanyutkan anaknya ke sungai Nil, maka Allah sebut ya, Allah rekamkan kondisi hatinya itu ya, wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Ya. Maka hatinya ibu Musa yang menjadi hampa. Ya, bagaimana perasaan hampa itu? Kosong ya. Tadinya penuh dengan kasih sayang, kegembiraan, ya Allah ada anak ini lahir selamat, padahal anak yang lain mati ya, dibunuh oleh Firaun. Allah izinkan dia melahirkan anak dengan selamat. Ada kebahagiaan di tengah rasa khawatir. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala punya rencana dan dia harus rela ya, merelakan Nabi Allah Musa, anaknya ini Nabi Allah Musa alaihissalam, untuk kemudian dihanyutkan ke sungai. In kadat ya latubdi bihi laula ar-rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin ya. Sungguh ya, saking beliau itu merasa hampa ya, saking beratnya perpisahan antara seorang ibu dengan bayinya, itu hampir-hampir ibunya itu nggak jadi mau menghanyutkan anaknya. Kalau ikut perasaan dia segera ingin mengambil kembali. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh hampir saja dia mengungkapkan bahwa bayi itu adalah anaknya, seandainya kami tidak meneguhkan hatinya agar dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman atau yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Allah ya di dalam ilhamnya kepada ibunda Musa menjanjikan bahwa dia akan dikembalikan ya, dengan perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada tersebar berita begitu ya, istri Firaun ya, Aisyah menemukan seorang bayi laki-laki, itu hampir-hampir ibunya itu mau terus terang aja itu anak saya gitu ya. Karena saking beratnya perpisahan. Ini fitrah ya, naluri ya, atau sifat azali seorang ibu. Tetapi kemudian kenapa ada ibu yang tega ya, memukul anaknya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan auzubillah ada yang sampai kemudian tega membunuh ya anak-anak yang dilahirkannya begitu kan. Nah, dan inilah pangkalnya ya adalah interaksi atau sikap antara seorang ibu istri dengan suaminya. Nah, di dalam kesempatan ini ya, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga sahabat hadirin sekalian ya, terutama para ayah, para suami atau juga Anda yang akan menjadi suami. Ya, disinilah pentingnya ketika Anda sudah bertekad dan berhasrat ya, ingin
ingin memiliki keturunan yang baik-baik, keturunan yang saleh, ya, keturunan yang akan membanggakan di dunia dan di akhirat, maka salah satu poin penting yang tidak boleh diabaikan dan harus dilatih dari sekarang adalah meningkatkan kepedulian, ya, rasa care, rasa aware, ya, kita kepada pasangan kita, kepada istri kita. Ya. Agar kemudian apa? Istri kita, ya, memiliki tempat, ya, untuk mencurahkan segala rasa. Terutama biasanya kalau yang mau dicurahkan itu persoalan, ya, beban. Ya. Manusia ini kalau udah memikul beban, nah itu ya, biasa, ya, dia akan cari siapa yang kira-kira bisa sama-sama bantu. Ya. Jadi kalau pas lagi senang-senang biasanya dikekepin sendiri. Gitu, ya. Itu lazim, ya, semua manusia begitu. Nah, istri itu, ya, ketika dia tahu suaminya adalah sosok yang peduli, maka dia akan merasa ada tempat bagi dirinya untuk mencurahkan apa yang menjadi beban, ya, dalam pikirannya, ya. Apa yang menjadi unek-unek di dalam hatinya, ya. Sehingga kemudian kalau itu sudah terurai, sudah dilepas, ya, sudah diserahkan sebagiannya kepada suaminya, ya. Bukan hanya dirinya yang memikirkan saja, tetapi juga suaminya, maka insya Allah kemudian, ya, hatinya juga menjadi lapang, hatinya menjadi plong, ya, sehingga muncul, ya, tidak ada barrier, tidak ada penghalang antara sifat keibuan kepada anak-anaknya. Karena kesedihan, stres, ya, tekanan, apalagi itu, ya, kekecewaan dan sebagainya itu menjadi penghalang, ya, antara anak dengan sifat dan naluri keibuan. Nah, ini harus kita perhatikan, ini harus kita betul-betul menjadi poin, ya, di dalam rumah tangga kita. Jadi pastikan istri kita merasa bahagia, ya. Dan cara kita membahagiakan seorang istri adalah selain itu tadi, ya, memenuhi kewajiban kita memberikan nafkah lahir dan batin, juga adalah dengan memiliki rasa peduli, ya, kepada istri kita. Ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Boleh dikatakan, ya, rumah tangga Rasulullah SAW secara ekonomi biasa-biasa aja, bahkan cenderung dalam tanda kutip kurang, ya. Karena ada beberapa cerita riwayat, ya, yang menceritakan bahwa memang istri-istri Nabi merasa nafkah yang diberikan oleh Rasulullah SAW secara materi itu kurang, ya. Tetapi karena Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat peduli, ya, terhadap istri-istri beliau, maka ini yang menjadi perekat, ya, yang menjadi perekat antara mereka dengan Rasulullah SAW. Ya, bahkan sudah dikasih opsi cerai begitu kan? Ya udah, kalau kalian nggak bisa terima dengan nafkah yang ada, gitu, ya. Nah, ini, ya, saya usahakan, ya, kata Rasulullah SAW, ya, mut'ah, ya, pemberian yang baik, ya, untuk kemudian diceraikan. Dan begitu mendengar kata cerai, ya, para istri Rasulullah SAW kemudian sepakat, ya, kami tidak mau cerai, kami akan menerima dan menganggap, ya, gugatan itu adalah sebuah kelalaian. Jadi itu yang terjadi. Ya, tapi karena Rasulullah SAW peduli, ya, makanya di dalam riwayat, ya, kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di rumah istri-istri beliau, ya, ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dilakukan Rasulullah, ya, ketika beliau bersama dengan Anda, gitu, ya. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ya, sebagaimana kalian sebagai suami-suami di rumah tangga kalian, ya, Rasulullah juga membantu para istrinya, ya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi tidak hanya berdiam diri, ya. Kalau ada pekerjaan rumah tangga, ya, yang dilihatnya tidak bisa di-cover oleh istrinya sendirian pada saat itu, maka Rasulullah akan mengambil bagian. Ya, mungkin dalam bahasa kita sekarang, gitu, ya. Kalau di rumah itu ada cucian kotor, ya, kain kotor, ya, baju-baju kotor, kemudian ada kain numpuk yang udah dijemur tapi belum dilipat, gitu, ya. Ada lantai yang kotor belum disapu dan dipel, ya, ada cucian piring, ya, di sinki, gitu, ya, di wastafel yang belum
bersihkan gitu. Nah, Rasulullah SAW tidak kemudian berat ya untuk membantu meringankan, bahkan beliau ringan tangan. Ya. Apa yang kira-kira perlu dilakukan beliau lakukan. Bahkan ya bajunya sendiri beliau jahit ya, yang bolong-bolong perlu ditambah beliau jahit sendiri. Sendalnya ya, sendal beliau rusak, beliau tidak mengandalkan istrinya. Ya, beliau perbaiki sendiri. Ya. Perkakas rumah tangga mungkin yang rusak-rusak ya Rasulullah perbaiki, bantu ya. Makanya jadi suami itu harus bisa jadi tukang listrik, ya, jadi tukang air, maksudnya ngerti ya kalau pipa tersumbat, ya, keran bocor gimana benerinnya, ya, kalau atap rumah bocor dia harus tahu di mana harus naik, harus pintar itu suami. Ya. Nah, suami kayak ini nih ya, suami siaga. Dan itulah sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, memang kita punya kewajiban memberikan nafkah, tetapi bukan berarti kemudian pekerjaan rumah tangga, ya, situasi dan kondisi rumah tangga kita serahkan sepenuhnya kepada istri kita. Harus ada yang kita ambil, harus ada yang kita kita berikan bantuan, ya, sebagai bentuk kepedulian kita. Ya, misalnya ya, diriliskanlah ya apa yang menjadi beban rumah tangga ya, apa menjadi pekerjaan rumah tangga istri kita ya, dari pagi sampai sore itu apa sih ya, jelas ya kalau masak makan itu penting ya, masak, kemudian masalah kain ya, kemudian masalah kebersihan rumah, kerapian rumah ya. Kemudian masalah apa lagi, nah, itu diliskan ya. Kalau punya rumah besar banyak lagi gitu ya. Dan yang hebatnya ya kalau berbicara Rasulullah SAW, beliau itu tidak punya pembantu ya, tidak punya asisten rumah tangga. Ada seorang sahabat itu Anas bin Malik yang menjadi pembantu Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak mengandalkannya ya, untuk membantu mengerjakan hajat beliau di dalam rumah tangga, tidak. Itu sebagaimana pengakuan dari Sayyidina Anas bin Malik sendiri. Jadi Rasulullah tidak pernah menyuruh ya, atau memberatkan pekerjaan rumah tangga beliau kepada Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Sayyidina Anas bin Malik membantu berdasarkan kesadarannya. Apa yang ketika Rasulullah keprek-keprek, biar saya kerjakan Rasulullah. Rasulullah sendiri nggak pernah nyuruh. Nah, mungkin berbeda dengan rumah tangga kita hari ini ya. Kita ada bibi gitu ya, ada pembantu rumah tangga. Yang kemudian kita pekerjakan, kita bayar ya, untuk meringankan beban istri kita ya, sehingga urusan baju, urusan masak itu ada yang ngurusin, istri kita fokus ya dengan bagaimana mengurus dan mendidik anak gitu. Nah, ini bagus juga gitu ya. Nah, kalaupun tidak ada ya pembantu rumah tangga ya, maka suami yang harus kemudian aktif. Ya, ambillah ya pekerjaan rumah tangga satu atau dua yang mungkin mencuci piring atau mencuci pakai, ngurusin kain ya. Ya, pastikan kain itu kalau udah dicuci dia gosok begitu ya, jadi pas sampai selesai. Ya tergantung kesepakatan lah ya, apa yang menjadi beban dan pekerjaan rumah tangga istri kita. Nah, ada dua hal yang harus kita pahami sebagai suami untuk meningkatkan rasa peduli ya, kepada istri kita ya, agar berujung kebahagiaan tadi ya. Yang pertama adalah jangan terlalu perfeksionis. Nah, jadi suami ini jangan punya sifat harapan ya, memiliki istri atau rumah tangga yang perfect, sempurna. Ya. Jadi diharapkan istrinya itu cantik, pintar masak, ya, penyayang, ya, pintar ngurus anak begitu ya, pandai meladeni suami ya. Bicara perfect sempurna itu susah ya. Ya, tidak ada lah saya katakan begitu ya, istri atau perempuan ya, sebagaimana tidak perfectnya kita juga begitu. Kadang-kadang kita suami ini enggak adil gitu ya. Kita ingin mendapatkan istri yang sempurna, tetapi lupa bahwa dirinya juga tidak sempurna. Nah, jadi ya namanya manusia ya, termasuk istri kita yang perempuan, mereka tidak bisa sempurna ya, pasti ada kekurangan. Maka oleh karena itu kemudian ya, untuk menanamkan, untuk menumbuhkan sikap kepedulian kepada istri kita, maka hilangkanlah
pikiran bahwa kita mengharapkan istri yang sempurna, rumah tangga yang sempurna. Jadi jangan terlalu perfeksionis. Ya kita berusaha untuk menyempurnakan segala sesuatu, tapi berharap ya semuanya berjalan sesempurna yang kita harapkan, nah itu jangan. Ya. Artinya apa? Kita harus berusaha menerima kekurangan-kekurangan yang mungkin ada antara kita dengan istri kita. Ya. Oh istri kita ini pintar ngurusin anak, ya ngajarin anak bla bla jago, tapi masak kurang. Masak nggak pinter, ya sudah jangan kemudian meributkan itu. Ya kalau bisa suami ambil peran itu, ya karena istrinya nggak bisa masak maka suami yang kemudian masak. Ya asal ada waktu ya. Anaknya suka komplain kalau mama yang bikin nasi goreng nggak enak ya, kalau papa yang bikin nasi goreng enak, ya udah pagi-pagi istri suaminya bikin nasi goreng, bikin sarapan. Nah, ini bagian dari kita menunjukkan kepedulian kita kepada istri kita. Nah, sehingga istri kemudian merasa terbantu, ya. Merasa diringankan bebannya oleh suami. Nah, tapi kalau kita itu tadi ya berharap istri kita sempurna, yang ada ya sakit hati terus kita. Cantik sih, ya pintar ngurusin anak, ya tapi bau misalnya. Nah, ini juga harus dipahami lah ya. Istri mungkin kurang pintar bersoleh, kurang pintar berdandan gitu ya. Kalaupun kita rasa kekurangan itu mengganggu, maka perbaiki dengan cara yang ma'ruf. Ya, kita tahu istri kita ini kurang pintar masak, ya, jangan kemudian kita membuat dia sakit hati atau kecil hati gara-gara kita menegur masakan yang tidak enak. Dimasakin apa sama istri, emang nggak enak sih dimasakin sama dia, maka cara menegurnya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, kalau perlu undang chef, chef terkenal ke rumah, kalau punya uang gitu ya, kursus masak sama chef. Jadi diajarin istrinya masak begini-gini gitu ya. Sehingga kemudian dia jadi bahagia itu ya, kalau cara menegurnya seperti itu. Tapi kalau negurnya nggak enak, ya, kamu masak apa sih ini kegosong semuanya misalnya. Aduh keasinan ini gimana sih, ini gak enak banget. Nah itu kalimat-kalimat itu dihindarkan. Kalau kita memang tidak bisa menerima kekurangan itu, perbaikilah dengan cara yang ma'ruf. Termasuk ketika berbicara bagaimana dia menghandle anak-anak kita. Kalau kita rasa cara menghandle anak-anak kita kurang tepat, ya, kurang baik, maka kita berusaha untuk memperbaiki dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana cara diskusi, berbicara, ya. Dari hati ke hati antara kita dengan pasangan kita, dengan istri kita. Ya. Lihat suasana dan momennya, jangan lagi sibuk-sibuknya dia, lagi pusing-pusingnya, lalu kemudian kita jadi pusingnya. Kita lihat, pilih momen yang kira-kira tepat, ya. Atau kita buat dengan sengaja, misalnya kita ajak dia makan, kemana jalan, itu kan berduaan saja, kemudian kita ajak diskusi. Supaya kemudian dia terbuka ya, pikirannya, dan mengakui kekurangannya, lalu kemudian berusaha untuk memperbaiki. Nah itu yang penting. Yang kedua adalah, nah tentu ya, karena kita sebagai kepala rumah tangga, ya, maka yang harus dipahami oleh suami agar ya, rasa peduli ya, dalam dirinya ini bisa berkembang, ya, kemudian bisa terasa oleh istri gitu ya. Nah, maka suami harus siap menjadi teladan atau panutan di dalam rumah. Nah, jadi kita tidak bisa kemudian menyuruh istri begini begitu, tapi kemudian kita tidak menunjukkan juga hal-hal yang baik. Kita tidak bisa mengharapkan kesalehan seorang istri kalau kita juga tidak berusaha menjadi pribadi yang saleh. Ya, kita nggak suka istri kita ngomong kasar, tapi kita ngomong kasar kepada istri. Kita tidak suka istri marah kepada kita, tapi kita sering marah kepada dia. Kita tidak bisa kemudian menegur cara istri membimbing anak kita, sementara kita juga nggak bisa ngebimbing istri kita. Nah, jadi suami ya harus bisa menempatkan dirinya sebagai panutan di dalam rumah tangga, sebagai teladan yang baik bagi anggota keluarganya. Kita mengharapkan kebaikan dari istri kita, maka kita juga harus menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada istri kita. Makanya saya suka mengingatkan ya, dalam berbagai kajian ya, tentang bagaimana ya, tentang
sikap seorang anggota keluarga ya, di dalam keluarganya, bahwa anggota keluarga kita lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan, kesantunan ya, terlebih dahulu ya daripada orang di luar rumah. Karena ada orang yang santun, baik ya di luar rumah, tetapi kemudian tidak demikian ketika berada di rumah. Istrinya atau ibunya ya dikenal baik, santun dengan bosnya, dengan atasannya, dengan teman-teman sekantor. Tapi kemudian di rumah menjadi pribadi yang tidak seperti itu. Ya, dia bisa sopan kepada bosnya, tetapi tidak bisa sopan kepada pasangannya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada suaminya. Padahal anggota keluarga kita adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dan kesantunan kita sebagai keluarga mereka. Nah, jadi jangan sampai istri ramah ya di toko ya karena mengharapkan pembeli, tetapi kemudian tidak ramah kepada suami, pasangan, anak, istri di rumah. Ya. Dengan pembeli bisa ramah, dengan mertua di rumah tidak bisa ramah. Nah, ini salah. Padahal mereka adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Nah, dua inilah yang insya Allah kalau kita teguhkan dalam diri kita akan memperkuat ya berkembangnya rasa peduli di dalam diri kita ya sebagai suami, dan itu kemudian akan berdampak besar kepada kualitas ya kebahagiaan hati seorang istri, dan itu kemudian akan menjadi dorongan besar untuk meningkatkan ya peran dia sebagai ibu di dalam mendidik anak-anak mereka. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan khilafan saya pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.